Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita telah membahas bab 142 ya, yang berbicara tentang seringkali ahli bid'ah menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan, ya, memberikan kita laqab-laqab yang dengan tujuan untuk menjauhkan awamul muslimin dari dakwah yang hak, ya, untuk membuat kabur kaum muslimin dari dakwah yang hak. Sebagaimana kaum Rafidhah menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan nasibi, ya, dikarenakan hulunya cinta mereka kepada ahlul bait yang kita ingkari, akhirnya dituduhlah kita kaum yang membenci ahlul bait nasibi, ya. Kemudian sebagaimana kaum Jahmiyah yang mentakwil asma wa sifat, dan kita ingkari takwil dan ta'til mereka terhadap asma wa sifat, mereka menuduh kita dengan tuduhan tashbih, musyabbih, ya. Kemudian kaum Khawarij Mu'tazilah yang kita ingkari konsep mereka di dalam tauhid, dalam tauhid mereka, dalam konsep adil mereka, ya, konsep keadilan mereka, di mana adil artinya menafikan qadar dan lain-lain. Mereka menuduh kita akhirnya dengan mujabbir, ya, yakni dengan bahwasanya kita mujabbir, yakni berpemahaman jabriyah, gitu ya. Dikarenakan mereka memahami di dalam konsep qadar, memahami condong pemahamannya ke arah qadariyah, ya. Mereka berbicara tentang adil, keadilan yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala adalah, maka tidaklah adil apabila Allah mentakdirkan hamba untuk berbuat maksiat, kemudian Allah yang menghukumnya atas maksiat yang telah ditakdirkannya, itu tidak adil katanya, gitu. Ya. Dari situ mereka menafikan qadar, ya. Kita telah membahas itu semua, dan di dalam bab qadar intinya adalah kita meyakini bahwasanya Allah mentakdirkan kebaikan dan keburukan, ya. Allah khalaq al-khair wa syarr. Allah mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan neraka dan syurga. Allah menciptakan juga ahli neraka dan ahli syurga. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan dicolek-colek sebelah situ. Dan Allah tidaklah mengadab seorang hamba dikarenakan apa yang ditakdirkan pada hamba tersebut, tidak, tapi Allah mengadab seorang hamba dikarenakan apa yang diamalkan oleh hamba tersebut, ya. Dan keburukan hakikatnya adalah sebagaimana diajarkan dalam doa, la yunsabu syarru ilaik, tidaklah keburukan dinisbahkan kepadamu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keburukan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa dikatakan sebuah keburukan yang mutlak. Buruk itu bagi kita, syarr bin nisbah lana. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan segala sesuatu dengan segala hikmahnya. Kalaupun itu terasa dan terlihat buruk di mata kita, namun terdapat sisi kebaikan besar dari keburukan tersebut, ya. Dari situlah dikatakan wasyarru la yunsabu ilaik, dan keburukan tidak dinisbahkan pada Allah. Maknanya demikian, ya. Ini ta'adduban sebagai bentuk adab, ya. Yani Allah menciptakan keburukan, iya. Allah mentakdirkan kebaikan dan keburukan, iya. Tapi keburukan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya bukanlah keburukan yang murni 100% buruk, namun keburukan yang Allah takdirkan, ya, yang Allah takdirkan. Namun keburukan tersebut Allah ciptakan dengan segala hikmahnya. Demikian Allah ciptakan syirik. Yang itu adalah keburukan 100%, syirik adalah keburukan 100%, iya. Tapi dengan dijadikannya syirik, dari situ mulialah tauhid dan ahli tauhid. Dengan dijadikan kesyirikan, Allah menjadikan musibah, ya, dan itu buruk bagi kita. Musibah tersebut hal yang tidak kita harapkan. Tapi dengan musibah tersebut akhirnya terangkatlah derajat seseorang yang beriman, terhapuskanlah sebagian dosanya. Nah, ada sisi kebaikan, ya. Allah menjadikan, bisa jadi Allah menjadikan beberapa di antara hambanya yang zalim menindas hamba-hamba yang zalim yang lain. Bisa jadi untuk menindas hamba-hamba zalim yang lain, ya. Bahkan dikatakan
Bisa jadi Allah menguatkan agama ini dengan orang-orang yang fajir. Bisa jadi Allah menjadikan keberadaan seorang fajir, tapi dengannya justru Allah kuatkan keberadaan agama ini. Ya, demikian. Yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kebaikan dan keburukan. Ya, sebagaimana kita yakini dari kecil beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ya. Dan kemudian diperintahkan kita untuk beramal sebisa mungkin melakukan amalan yang terbaik dan menyerahkan seluruh keputusan pada Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas insyaallah ya. Udah berulang-ulang kita jelaskan hal itu. Bab selanjutnya 143 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, qala Abdullah ibn al-Mubarak, al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah berkata, la ta'khudhu an ahli al-Kufah fi ar-rafd syai'an. Janganlah kalian mengambil dari ahlul Kufah pemahaman Rafidah sedikit pun. Ya. Wala an ahli Syam fi sayf syai'an. Dan janganlah kalian mengambil dari ahlus Syam pemahaman tentang pedang sedikit pun. Ya. Wala an ahli Basrah fil qadar syai'an. Dan janganlah kalian mengambil pemahaman dari ahli Basrah sedikit pun tentang qadar. Wala an ahli Khurasan fil irja syai'an. Dan janganlah kalian mengambil pemahaman tentang irja sedikit pun dari ahlu Khurasan. Wala an ahli Makkah fil sarf syai'an. Dan janganlah kalian mengambil fikih tentang sarf sedikit pun dari ahli Makkah. Sarf yakni tentang menukar uang. Ya. Wala an ahlil Madinah fil ghina. Jangan kalian mengambil fikih tentang hukum musik sedikit pun dari ahlil Madinah. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya syai'an. Jangan kalian ambil dari mereka sedikit pun tentang hal-hal ini. Ya. Tayyib. Bab ini berbicara tentang agar kita berhati-hati mengambil ilmu. Agar kita berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Cari orang cari sumber-sumber keilmuan yang paling objektif sebisa mungkin. Cari sumber-sumber keilmuan yang paling objektif, yang paling netral sebisa mungkin. Ya, yang tidak ada kecondongan. Zain, misalnya di dalam hal ini adalah di masyarakat Kufah, oke? Pemahaman Rafidah itu begitu kental di antara masyarakat Kufah karena disitulah Ali radhiyallahu anhu mendirikan kuasanya, khilafahnya di situ pada saat itu. Ya, di Kufah ini akhirnya terdapatlah pemahaman Rafidah begitu kental, kecondongan para masyarakat umum, ghulu di dalam menta'zim ahlul bait begitu kental. Maka di dalam bab menta'zim ahlul bait, jangan kalian ambil bab itu, ilmu tentang hal tersebut, dari ahli Kufah sedikit pun. Karena apa? Mereka punya kecondongan berlebihan dalam hal tersebut. Ghulu dalam bab tersebut. Akhirnya condong ke Rafidah. Tuh maksudnya begitu. Maksudnya kalaupun mau mengambil ilmu tentang ta'zim ahlul bait, mengagungkan, mencintai ahlul bait, kalau bisa dari selain masyarakatku, Kufah, karena di Kufah rada condong berlebihan di dalam menta'zim ahlul bait sampai titik Rafidah. Itu maksudnya supaya kita netral di dalam mengambil ilmu dari orang-orang, dari sumber-sumber ilmu kalau bisa yang paling objektif sebisa mungkin. Maksudnya begitu. Di penduduk Syam terkenal dengan pedang, yakni dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah akhirnya berjalan di dalam sejarah Islam, berjalan terutama di masanya Hajjaj ibn Yusuf. Rahimahullah, Allah ya'fu anhu, semoga Allah merahmatinya dan memaafkan ya. Akhirnya mereka lebih bermudah-mudah dalam menumpahkan darah orang. Itu. Saif yakni qatl. Saif yakni qatl. Oke? Nah, tentang bab itu jangan ngambil dari ahli Syam deh, hati-hati gitu. Kata Al-Imam rahimahullah. Maksudnya gitu. Karena mereka rada berlebihan di dalam, rada bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah seorang muslim gitu, ya. Wala an ahli Basrah fil qadar syai'an. Nah, di Qadariyah muncul awal-awal itu di penduduk Basrah. Oke? Gengnya Ma'bad al-Juhani itu sebagaimana di hadis
muqaddimah hadis Jibril alaihi salam, kisahnya Yahya bin Ya'mur rahimahullah sama Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahumullah. Itu awal man qala fil qadar fil Basrah Ma'bad al-Juhani. Tuh, yang pertama munculnya tuh di Basrah dibawa oleh si Ma'bad al-Juhani ini, pemikiran ini, dan kemudian ngetren di Basrah. Maka mazhab tentang mengimani dan konsep mengimani qadar, hati-hati deh kalau ngambil mazhab tersebut dari penduduk Basrah, soalnya di Basrah mah terkenal penyimpangan hal itu, gitu. Maksudnya mah, paham ya? Dan jangan kalian mengambil dari penduduk Khurasan dalam faham irja, yakni sisi irja, sisi antara menempatkan antara iman dan amal, ya. Di mana Ahlus Sunnah meyakini al-iman qaulun wa i'tiqad wa amal. Iman adalah keyakinan, ucapan dan amalan. Kita nggak memisahkan antara keimanan dengan amalan. Muncul bid'ah murji'ah itu di Khurasan, di mana mereka memisahkan antara keimanan dengan amalan. Kaum yang dibilang irja, kaum yang dibilang murji'ah itu. Mereka berkata bahwasanya seseorang kalau udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mau melakukan dosa seperti apapun, maka tak lagi tercatat dosa ke atas mereka dan dijamin ke atas mereka surga karena mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana katanya hujahnya kalau orang kafir, mereka mau berbuat amal soleh sedikit sebanyak apapun, tercatat amal soleh gak? Tidak. Demikianlah seorang muslim. Kalau dia udah Islam, maka berbuat dosa sebesar apapun tidak tercatat. Syubhatnya itu tuh. Akhirnya menyamakanlah para kaum muslimin di satu level keimanan. Samalah keimanannya Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Dengan level keimanan ya kaum muslimin serendah-rendahnya iman mereka. Ya, nggak ada levelnya. Kemudian juga dengan itu akhirnya kita mengatakan keislamannya Fir'aun. Karena Fir'aun bagaimanapun mengakui Tuhannya Musa alaihi salam. Bahaya kalau begitu. Ya, nah ntar dari murji'ah ini ada kelompok lagi yang hulu, namanya kelompok karamiyah dari Abdullah ibn Karam. Abdullah wala Muhammad ibn Karam. Abdullah ibn Karam ini bukan, yang lain bilang yang penting dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia udah beriman, dia ahli surga. Udah, begitu. Nah kalau karamiyah lebih hulu lagi, udah yang penting hatinya meyakini kalaupun lidahnya tidak mengucapkan. Ya, itu mazhab murji'ah, ya. Mazhab murji'ah itu di situ, dan itu muncul awal bid'ahnya di Khurasan. Nah, sekarang muncullah yang dibilang irja al-asri murji'ah modern. Murji'ah modern syubhatnya lebih tipis lagi, Mereka mengatakan dengan lidahnya, mereka mengatakan iman qaulun amal wa i'tiqad. Mereka mengatakan itu, Tapi di dalam penerapannya mereka bermain-main dan kemudian memisahkan seolah-olah antara iman dengan amalan. Sehingga begitu jelas misal kekufuran atau kebid'ahan dari seorang individu, masih saja mereka selalu mengelak untuk menghukumi kufur atau menghukumi bid'ah dan terus memberi uzur dan seolah-olah kekufuran dan kebid'ahan hanya terjadi apabila hatinya meyakini kekufuran atau kebid'ahan tersebut. Adapun tangannya, lidahnya mengatakan kekufuran, mengatakan kebid'ahan, tidak dihukumi dia kufur ataupun bid'ah. Ngeles terus hulu di dalam uzur, itu yang menyeret seseorang ke dalam irja. Hulu di dalam hukum menyeret seseorang kepada takfir, khawarij. Tuh, hulu dalam uzur menyeret seseorang kepada irja. Tuh bedanya. Dua kutub tersebut. Ya, itulah yang dibilang murji'ah modernnya. Ini lebih tipis syubhatnya, mereka seolah-olah mengangkat panji yang diangkat Ahlus Sunnah, bahwasanya iman qaulun wa amal, ya, atau qaulun wa amal wa i'tiqad, gitu. Tapi namun mereka setelah itu bermain-main, ya, yatala'abuna ba'da dzalik, main-main setelah itu. Wala an ahli Makkah fi sarf syai'an. Ada hukum sarrafah, nanti kalian pelajarilah, ya.
Hukum sarrafah ini money changer. Money changer. Tukar uang. Oke? Nah, ini ada kekeliruan fikih yang diyakini oleh para penduduk Mekah. Oke? Nah, Anda nggak mau masuk dalam-dalam ke bab fikih yang jelas. Sarrafah, hukum money changer itu boleh biijma' al-ulama, disepakati oleh para ulama, boleh. Yani seorang muslim pergi ke negeri muslim yang lain misalnya, dan dia nggak punya uang sono, dia tukar uang yang ada dengan uang sono, tuh itu boleh. Boleh apabila terpenuhi syarat-syaratnya, seperti halan, oke? Yani langsung terima duit sama duit dan lain-lain, syarat-syarat sebagaimana yang disebut di bab fikih. Nah di Mekah ini ada pendapat yang berbeda tentang hukum sarf. Nah, akhirnya Syekh bilang begini, dan Syekh Saleh Fauzan sendiri nggak menjelaskan kasusnya gimana di penduduk Makkah, ya. Wala an ahlil Madinah fil ghina. Jangan kau ambil fikih tentang musik dari penduduk Madinah. Tuh. Berarti di penduduk Madinah rada ngetren pendapat tentang musik yang rada berbeda dengan umumnya ahlus sunnah yang condong mengharamkan musik. Nah, di mana itu? Di Madinah. Tuh. Ayo. Nah, tapi nggak dijelaskan dengan dalam oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Hafizahullah. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya. Yani maksudnya batasan-batasan demikian diberikan oleh Al-Imam rahimahullah, oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, maksudnya agar seorang muslim mengambil ilmu dari sumber-sumber yang paling objektif. Sumber-sumber yang paling objektif. Jangan ada muyul, jangan ada kecondongan. Oke? Jangan ada kecondongan pada sumber tersebut yang kita ambil ilmu, jangan ada kecondongan kepada sebuah kekeliruan, baik kekeliruan di dalam akidah atau kekeliruan di dalam bab-bab fikih yang sifatnya menentang apa yang umum berjalan pada umat Islam, gitu, yang disepakati umat Islam secara keseluruhan. Baik, kita baca syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ketika berbicara tentang Kufah, Syekh Hafizahullah berkata, "Li'anna ghalib Syiah innama nasha'u minal Kufah." Dikarenakan umumnya kelompok Syiah itu berangkatnya, tumbuhnya dari Kufah. Fala ta'khudhu anhum min madhhabihim syai'an. Maka jangan kalian mengambil sama sekali pola fikir mereka tentang hal tersebut. Min ta'nihim fis sahabah, ya. Selain dari kasus yang hulu di dalam menta'zim ahlul bait, juga jangan ambil pemahaman tentang celaan para sahabat dari para penduduk Kufah. Karena mereka ada kecondongan ke situ sebagaimana madhab Rafidhah, suka mencela para sahabat. Bahkan mereka mengatakan bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kafaru, telah kafir. Oke, bikhilaf sab'ah. Oke, ma'ada sittah sab'ah, kecuali 6 atau 7 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ghuluwihim fi ahlul bait, dan karena hulunya mereka di dalam mengagungkan ahlul bait. Ya. Jadi jangan kalian mengambil tentang bagaimana menilai sahabat dan bagaimana mentakzim ahlul bait dari penduduk Kufah, karena ada kecondongan keliru pada mereka. Dan jangan kalian mengambil dari penduduk Syam tentang pedang. Ya. Nah, dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan sih wallahu alam nih. Dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dikarenakan Khawarij yaghlub annahu min ahli Syam, karena penduduk Khawarij banyaknya dominannya itu berangkat dari penduduk Syam. Tuh. Khawarij kaum yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya. Faqaulu fis saif yakni al-khuruj an waliyil amr. Maksudnya fis saif, jangan kau mengambil pendapat ahlu Syam tentang pedang, maksudnya adalah tentang memberontak kepada penguasa wa qitalil muslimin, dan memerangi para kaum muslimin. Lakin hadza fihi nazar, tapi hal ini perlu dikoreksi juga. Li'annal khawarij fil Iraq, karena khawarij banyaknya di Irak, laisu fi Syam, bukan di Syam. Au kana yaqsid harbahum ma'a Ali radhiyallahu anhu, atau mungkin yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari adalah di mana kaum ahlu Syam memerangi Ali radhiyallahu anhu, ya. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat kami melihat maksudnya di saif adalah di dalam menghalalkan darah kaum muslimin, karena demikianlah berjalannya awal dinasti berjalannya dinasti Umayyah yang akhirnya, dan di situ ada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, yang terkenal memang begitu mudah menumpahkan darah kaum muslimin, ya.
Kalaupun ada kemuliaan-kemuliaan pada beliau, rahimahullah, tapi beliau pada beliau, rahimahullah, tapi di situ tercatat sangat buruk sejarahnya dikarenakan begitu mudah menumpahkan darah kaum muslimin hanya dengan seleranya. Ya, itu wallahu alam lebih tepat memahaminya ke arah situ. Ya. Tapi yang lain menjelaskan li'annahum qatalul Husain wa ahla qital fala ta'khudhu anhum fi ma yata'allaq bisayf syai'an. Ya, ada syarah-syarah yang lain kita lihat mensyarah jangan mengambil dari penduduk Syam tentang saif, tentang pedang. Dikarenakan apa? Penduduk Syam itu mengangkat senjata memerangi Husain radhiyallahu anhu dan kemudian membunuhi keluarga dan keturunan Husain, itu para penduduk Syam pada saat itu. Ya, jadi ya sama seperti yang kita simpulkan. Berarti dalam masalah darah, maksudnya saif ini darah. Ya, wallahu a'lam. Jangan kalian mengambil madhab, yakni bab-bab tentang qadar dari penduduk Basrah. Lianna li'tizal, dikarenakan madhab i'tizal, Mu'tazilah, nasya'a minal Basrah, awal munculnya itu di Basrah. Wa tasawuf nasya' minal Basrah, demikian juga tasawuf munculnya awalnya dari Basrah tuh. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan di sini begitu. Yani Mu'tazilah adalah kelompok yang dimulai dengan Wasil bin Atha ketika dia memisahkan diri dari majelisnya Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia memisahkan diri dan bikin kelompok diskusi-diskusi sendiri, nggak mau mengikuti apa yang datang dari senior-senior umat yang pada saat itu masih ada salaf, masih ada tabi'in, ya, murid para sahabat, murid para tabi'in dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena punya konsep sendiri dan dia memisahkan diri dari barisan umumnya kaum muslimin. Mulai dia mengkritisi dogma-dogma akidah, terutama di dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala dan asma wa sifatnya. Wasil bin Atha ini memisahkan diri udah. Wasil bin Atha. Nah, Hasan Basri bilang, "I'tazala Wasilun anna." Wasil i'tazala tuh, separate himself from us, dari kami, memisahkan dirinya dari situlah dibilang Mu'tazilah, kaum yang memisahkan diri, gitu. Ya. Nah, Mu'tazilah akhirnya dikarenakan berangkat dari situ sih, penyakit awalnya adalah di mana mereka terlalu mengedepankan dan mendominankan akal daripada dogma nas. Sehingga akhirnya nantinya di madhab mereka di dalam mengimani qadar, mereka memilih juga madhabnya madhab qadariyah, tuh Mu'tazilah. Ya. Makanya Syekh bilang di sini dikarenakan Mu'tazilah muncul di Basrah, tuh. Demikian juga tasawuf munculnya di Basrah, katanya demikian. Ya, yang sebagian kaum tasawuf di bab qadar mereka condong ada keliru di dalam bab qadar. Kalaupun enggak ke qadariyah, banyak kaum tasawuf yang ke jabriyah. Oke? Kaum tasawuf banyak yang ke jabriyah, memisahkan yakni ghulu di dalam mengimani qadarullah al-kauniyah sampai titik menafikan qadar syar'i. Itu Jabriyah. Qadariyah ghulu di dalam mengimani qadar syar'i sampai titik menafikan qadar kauni. No, begitu. Qadariyah sama Jabriyah itu di situ. Ingat kan? Qadar ada kauni, ada syar'i kan? Enggak usah Anda jelasin lagi, pegel. Ya kan? Nah, di tasawuf ini ada kecondongan mereka ke mazhab Jabriyah gitu. Sebagaimana kecondongan ke irja juga di dalam akidahnya. Sampai di antara mereka ada yang meyakini bahwa seseorang ketika telah menempuh jalannya, tirakatnya, ya salam, tirakat. Ya, tarekatnya ini dari tasawuf, tirakatnya dari tasawuf. Sampai titik meyakini bahwasanya udah di level tertentu, dia tak usah lagi atasnya sholat, puasa, zakat, haji. Ini hanya buat syariat orang-orang yang newbies di dalam Islam, baru Islam. Kalau udah level mereka ma'rifat atau hakikat udah terlepas dari semua hukum-hukum zahir sebagaimana yang mengikat umumnya kaum muslimin. Bahkan sampai level tertentu nantinya berkata bahwa seseorang bersatu zatnya dengan zat Allah Subhanahu wa taala, itu wahdatul wujud. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Maka apalagi yang wajib atasku, apalagi yang haram atasku. Tuh begitu. Ya. Nah, itu munculnya katanya di Basrah, ya, banyak di Basrah. Yang lebih zahir sih sebenarnya lebih mudah difahami, ya ini
Emang pemahaman Qadariyah munculnya di Basrah ya, Ma'bad al-Juhani itu di hadisnya Abdullah ibnu Umar dari Yahya bin Ya'mur ya, rahimahumullah radhiyallahu anhum. Ya. Tsumma qala wala ana ahli Khurasan fil irja syai'an. Tuh, jangan kalian mengambil mazhab tentang irja dari penduduk Khurasan. Karena Murji'ah nih muncul tumbuhnya di kota Khurasan, di Khurasan memang, di provinsi Khurasan. Wa huwa min aqtar bilad Faris. Mereka masuknya nih ke dalam negeri-negeri di antara negeri Persia. Oke? Kanat biladan wasi'ah. Persia nih negeri yang luas. Bilad fiha ulama, negeri yang banyak ulama di situ. Biladan fiha khair katsir wa 'adat thayyibah. Negeri yang terdapat banyak kebaikan dan tradisi yang baik yang berjalan di sana. Lakin nabata fiha, tapi tumbuh di negeri tersebut mazhab al-irja, mazhab Murji'ah. Irja huwa ikhrajul amal an haqiqatil iman. Irja yaitu mengeluarkan amalan dari esensi keimanan. Mengeluarkan amalan dari esensi keimanan. Yani seorang Murji'ah, seseorang yang berpemahaman irja meyakini seseorang dia beriman aja, nggak ada urusan dengan amalannya. Kita meyakini amalan ini bagian daripada keimanan, nggak boleh dipisahkan ya. Ini nggak boleh seseorang hatinya, lisannya mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tangannya melakukan tangan-tangan kufur, tindakan-tindakan kufur, tindakan-tindakan fasik, atau lidahnya mengucapkan ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan syirik. Nggak boleh. Kalau dia beriman maka meliputi seluruh imannya, amalannya. Jadi kalau orang Murji'ah bilang nih, kalau dia beriman udah, dia nggak sholat juga nggak apa-apa, dia tetap beriman tuh begitu. Kalaupun dia mengingkari kewajiban sholat misalnya tuh, itu kan disepakati kafirnya. Mengingkari kewajiban sholat itu disepakati kafirnya. Awas. Mengingkari kewajiban puasa Ramadan misalnya. Oke? Mereka mengingkarinya sampai titik mengingkari kewajibannya. Oke? Kalau cuman malas puasa tapi dia meyakini, malas sholat tapi dia meyakini wajibnya sholat, ini ikhtilaf ulama, ada yang mengkafirkan total, ada yang mengkafirkan, enggak, dilihat dulu tafsil, dilihat dulu dengan lebih terperinci. Dia meninggalkan sholatnya ini karena apa? Emang karena malas tapi mengakui kewajibannya, atau emang mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat, oke, fix, kafir. Tuh. Ya kan? Dan Allah pun menamai sholat yang merupakan amalan dengan nama iman. Allah menamai, innallaha la yudhi'u imanakum. Tuh, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di situ maksudnya sholat kalian. Pahala sholat kalian yang dulu masih ngadep Masjidil Aqsa, ketika dipindahin kiblatnya ke Masjidil Haram, pahala yang dulu kagak dihilangin sama Allah. Tuh gitu maksudnya. Imanakum sholatakum yakni. Ya. Nah, Murji'ah ini muncul di Khurasan. Ya. Yaqulun, para kaum Murji'ah berkata, al-iman la yadkhulu fihi al-amal. Urusan keyakinan hati itu enggak ada urusannya dengan amalan, katanya. Maka seorang mukmin, seseorang yang beriman, kalaupun dia tidak beramal soleh sama sekali, selama hatinya mengimani Allah dan Rasulnya, maka dia beriman. Katanya begitu. Kalaupun enggak sholat, enggak zakat, dan melakukan semua bentuk kemungkaran. Di antara mereka ada yang berkata, musaddiqun biqalbi, ya minimal meyakini hatinya, wa natiq bilisani, dan lidahnya mengucapkan deh, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, minimal. Tapi yang hulu sampai bilang, enggak, yang penting hatinya meyakini, lisannya enggak usah mengatakan, enggak, itu karamiyah yang tadi kita katakan, ya. Hatta law lam yusaddiq biqalbi, madam ya'rif mujarrad ma'rifah, ada lagi yang lebih hulu jal. Kalaupun hatinya tidak meyakini, tapi minimal dia tahu aja, dia tahu bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh satu zat yang maha berkuasa. Tuh minimal dia tahu itu aja. Fahuwa mu'min, maka dia terhitung beriman. Tuh. Padahal hatinya belum mengimani, dan kemudian lidahnya pun belum mengikrarkan keimanan, fisiknya pun belum melakukan konsekuensi keimanan dari sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Parah gak? Ya. Itu mazhab irja, ya.
Wal amal la yadkhulu fil iman inda jami' firaq al-murji'ah. Pokoknya amalan tidak termasuk ke dalam hakikat keimanan. Demikian diyakini seluruh firqah yang ada pada murji'ah. Al-insan mu'min indahum. Pokoknya setiap manusia itu beriman bagi mereka walau lam ya'mal. Kalaupun mereka tidak beramal soleh. Demikianlah madhab murji'ah. Wa hadha madhabun batil. Madhab demikian madhab batil. Li'annal iman, dikarenakan keimanan, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Mencakup ucapan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan fisik. Ma yatakawwanul iman illa min hadhil umur ats-tsalatsah. Iman tidaklah terbentuk, terdiri kecuali dari 3 unsur ini. Li'annahu man ya'taqada biqalbihi wa lam yantiq bilisanih, karena seseorang yang meyakini dengan hatinya tapi lidahnya enggak mau mengucapkan, fa hadza sya'nul kuffar. Demikianlah orang-orang kaum musyrikin dulu. yakni mereka yang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala tapi nggak mau bersyahadat. Itu doang kan? Kalau misalnya kita pakai mazhab Murji'ah, hakikatnya ngapain Rasul mengingkari kaum musyrikin pada zamannya? Toh mereka mengimani Allah juga pada dasarnya. Tuh. Ayo, cenah. Li'annahum ya'rifuna sidqar Rasul. Mereka pun mengetahui kaum musyrikin itu mengetahui kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum Yahudi dan Nasrani juga mengetahui, meyakini jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka terhitung kafir, tidak terhitung beriman. Ya kan? Kalaupun mereka telah mengetahui hal tersebut, bahkan hatinya pun meyakininya. Kenapa mereka masih terhitung kafir dan tidak beriman? Karena lidahnya tidak mau menegaskan keimanannya. Lidahnya kagak mau syahadat. No. Ya, nggak mau bilang syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan. Sebagian mereka berkata, an-nutqu bil lisan yakfi. Yang penting mengucapkan dengan lidah aja cukup. Kalaupun hatinya belum meyakini, katanya begitu. Fayalzam ala hadza. Nah, kalau begitu, berarti artinya para kaum munafikin itu adalah orang-orang yang beriman benar. Kan toh lidahnya bersyahadat. Kaum munafikin yang ada dan merusak kaum muslimin mulai di Madinah itu. Oke? Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Saba, ya, dan lain-lain. Itu mereka lidahnya bersyahadat dan fisiknya juga ikutan sholat bersama kaum muslimin, ikutan zakat sama kaum muslimin, tapi terhitung munafik, terhitung kafir. Kenapa? Karena hatinya nggak beriman. Tuh kalau dibilang katanya yang penting ngucapin doang pakai lidah, hatinya nggak mesti beriman, berarti kaum munafikin pada beriman juga dong hitungannya. Tuh. Padahal Allah sendiri menafikan dari mereka keimanan. Allah berfirman, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tak ada di dalam hati mereka. Tuh. Jangan kau ambil dari penduduk Mekah fi sarf syai'an. As-sarf bai'un naqd bin naqd. Sarf ini yakni sarrafa, menjual fulus pakai fulus, jual beli uang, ya. Li'annahum yatasahaluna fih. Katanya penduduk Mekah terlalu bermudah-mudahan dalam masalah jual beli uang. Tuh udah penjelasan Syekh Shalih Fauzan sampai situ doang. Nggak mau meretelin dari sisi fikihnya apa, ada error apa di penduduk Mekah nih dalam kasus ini. Oke? Okay? Nah, hukum sarrafah jaiz, tapi hukum jual beli uang dalam artian money changer itu boleh. Itu ijma. Oke? Okay? Di umat Islam itu ijma, disepakati boleh. Zen asal terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dan terjauhkan dari penghalang-penghalangnya. Seperti takobut. Takobut itu yang ini langsung halan pada saat itu juga, ya. Dan kemudian jangan kau ambil dari penduduk Madinah dalam hukum musik. Li'anna minhum, karena kata Syekh Shalih Fauzan, dikarenakan di antara penduduk Madinah man yubihul ghina. Banyak orang yang memubahkan musik. No. Wala yara al-ghina ba'san. Mereka tidak berpendapat musik itu bermasalah, enggak apa-apa, katanya begitu. Di antara para penduduk Madinah. Fala yu'khadh anhum hadha syai' fi hadha syai'. Maka jangan ambil hukum fikih itu dari penduduk Madinah sedikit pun, ya. Kalau kita sebutin nama-nama tokoh tabi'in yang akhirnya rada condong ke membolehkan dari penduduk Madinah, waduh, pulang-pulang lu nyetel slang ntar. Nyetel Megadeth ntar lo bro, bahaya bro, jangan bro.
Jangan bro. Udah cukup. Cukup udah. Udah kita yakini, memang paling aman meyakini keharamannya, yakni menjauhinya ya, menjauhinya. Kecuali ada maslahat yang rajih, seperti ketika zafaf, ketika pesta pernikahan misalnya, atau acara-acara haflah dan lain-lain adalah keringanan di dalam hal tersebut. Ini yang masuk masalah rajih. Ya. Yakni al-bab, maksudnya dari bab ini adalah la yatatabba muslimun rukhsal ulama, yakni agar seorang muslim jangan sengaja-sengaja ngambil rukhsah para ulama. Rukhsah yakni di sini maksudnya zillah, kepleset. No. Ya. Imam Auza'i kalau nggak salah rahimahullah bilang, "Man idza tatabba'ta rukhsal ulama ijtama'a fika syarru kulluh." Tuh, apabila kau sengaja-sengaja ngikutin rukhsah-rukhsahnya para imam, para ahli ilmu, oke? Akhirnya semua bentuk keburukan terkumpul pada dirimu. Tuh begitu. Ya. Nah, rukhsah di sini maksudnya apa? Zillah, kepleset-keplesetnya para ahli ilmu. Pokoknya kalau urusan nikah madhabnya Hanafi deh, udah jadi ceweknya juga nggak usah pakai wali, gitu katanya. Gampang-gampangin gitu. Kalau urusan mau makan anjing, ya udah deh madhab Malik aja deh. Soalnya boleh disate nih, ya nggak? Boleh kita makan nih, ajib nih, segar. Tuh. Kalau minuman keras, udah pakai madhab Hanafi aja. Yang haram yang dari anggur doang. Kalau tequila kan dari kaktus, katanya. Ya gak tahu nggak lo? Hah, norak sih lo. Tahu-tahuan lo. Iya, suka ada di YouTube begitu. Ya, tequila kan dari, ada yang dari ketan, ada yang dari ini, itu kan boleh tahu. Tuh lihat, sengaja ngambil yang gampang-gampang, kepleset ya pada seseorang. Kalau sengaja ngambil, itu namanya talfiq. Ambil yang gampang-gampang. Lawan katanya tarjih. Milih-milih tapi cari yang roji. Ini keren. Tapi nggak semua orang bisa di situ. Lawan kata tarjih, talfiq. Oke? Talfiq. Sengaja nyomot-nyomot yang ajib-ajib dari setiap imam. Karena ngikutin hawa nafsunya maka haram. Apa deh? Ya? Bahkan salaf berkata, "Man tatabba' rukhsal ulama tazandak." Barang siapa yang sengaja ngikutin rukhsah-rukhsahnya ulama, ujung-ujungnya dia jadi zindik. Tuh, rusak imannya akhirnya. Ya, nah rukhsah-rukhsah di sini maksudnya zilah, keplesetnya ulama. Ya, haitsu ya'khudz min kulli madhhabin al-mas'alah asyadzah. Di mana seseorang mengambil dari setiap permasalahan pendapat yang ngaco, beda sendiri. Oh, wa yajma'uha wa yansalih minad-din. Dia kumpulin tuh pendapat-pendapat ngaco tersendiri dan akhirnya tanpa disadari dia keluar dari agama dengan itu. Ya, itu maksudnya man tatabba' rukhsal ulama tazandak. Barang siapa yang sengaja-sengaja ngikutin rukhsah-rukhsahnya para ahli ilmu, yakni zillah para ahli ilmu, tazandak, tanpa disadari dia jadi bezindik, jadi zindik. Ya. Jadi kita cukupkan sekian, pertemuan yang akan datang masuk ke bab 144. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.